Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Socarantisi, NPM 2010631070 kelas PJKR 1E. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang anatomi manusia. Anatomi manusia adalah ilmu yang mempelajari bagian tubuh manusia. Anatomi manusia tersusun oleh molekul membentuk sel, jaringan, organ, dan sistem organ. Sistem organ merupakan bagian yang menyusun tubuh manusia. Bidang tubuh manusia yang pertama yaitu sagital, kiri dan kanan, frontal, depan dan belakang, transvers, atas dan bawah. Posisi anatomi: berdiri tegak, kedua lengan di samping, telapak tangan terbuka menghadap ke depan, kepala tegak, pandangan lurus ke depan. Ruang lingkup anatomi manusia: osteologi yaitu sistem kerangka, miologi menjelaskan tentang sistem otot, artrologi yaitu sistem sendi, neurologi menjelaskan tentang sistem saraf, dan respirasi menjelaskan tentang sistem pernapasan. Yang selanjutnya yaitu miologi. Miologi berasal dari kata mio yang artinya otot dan logi artinya ilmu pengetahuan. Jadi, miologi adalah ilmu pengetahuan yang membahas otot. Gerakan disadari umumnya gerakan-gerakan yang disebabkan oleh otot lurik, sedangkan yang tidak disadari disebabkan oleh otot polos dan otot jantung. Dalam tubuh manusia, dari berat tubuhnya adalah 43% jaringan otot. Komposisi kimia otot yang pertama itu 75% air atau hidrogen, yang kedua 20% protein, dan yang ketiga 5% mineral dan garam-garam bukan organik. Macam-macam otot. Otot polos. Otot polos disusun oleh serabut-serabut otot polos yang inti selnya terdapat di tengah. Otot ini disebut otot fiskrial. Contoh: pencernaan, pernapasan, ginjal, hati, pembuluh darah. Otot polos tidak dapat diatur oleh kemauan manusia. Yang kedua, otot jantung. Otot jantung disebut otot reflektoris. Otot jantung tidak dapat diatur oleh kemauan manusia. Yang ketiga itu otot lurik. Disebut otot lurik karena mempunyai garis-garis melintang. Otot ini disebut oleh kerangka karena sebagian besar otot ini ada pada tulang kerangka. Otot lurik di bawah kesadaran manusia. Fungsi: melakukan fungsinya, melakukan gerak tubuh, mengatur postur tubuh, menjaga keseimbangan, membantu proses pernapasan, dan yang terakhir membantu proses pencernaan. Persendian atau bisa disebut artrologi adalah tempat perhubungan antara tulang atau antara tulang dengan tulang rawan. Secara fungsinya, sendi dibagi menjadi 3. Yang pertama itu sinartrosis, yaitu sendi yang tidak dapat bergerak. Yang kedua, amfiartrosis, yaitu sendi yang pergerakannya sedikit. Dan yang ketiga itu diartrosis, yaitu sendi yang pergerakannya bebas. Secara struktural, sendi dibagi menjadi 3 macam, yaitu fibrosa, tulang rawan, dan sinovial. Sendi fibrosa terbagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu sutura, sindemosis, dan gompoesis. Sendi sutura: tidak terdapat rongga sendi tulang dengan tulang dihubungkan oleh jaringan ikat fibrosa yang kuat dan tipis. Terdapat di antara tulang kepala secara fungsional termasuk sinartrosis. Sindesmosis: terdapat lebih banyak jaringan ikat pada sendi, contohnya sendi antara tibia dan fibula. Gomposis contohnya adalah akar gigi yang bersendi dengan alveoli atau soket rahang. Zat yang berada di antaranya adalah jaringan ikat ligamen periodontal. Yang kedua itu sendi tulang rawan. Sendi tulang rawan
menghilang karena diisi tulang rawan, terbagi menjadi dua. Yang pertama itu synhidrosis, tulang rawan yang mengisi sendi berupa tulang rawan hialin, yang termasuk jenis ini adalah cakram epiphyse pada tulang-tulang yang masih tumbuh dan sendi antara costa dengan setrum. Yang B, tulang rawan yang mengisi rongga sendi berupa cakram, tulang rawan fibrosa yang tipis, contohnya sendi di antara vertebrae dan di antara os pubis. Yang ketiga, sendi sinovial. Terdapat suatu rongga di antara dua ujung tulang. Rongga ini disebut rongga sinovia. Permukaan tulang yang bersendi diselimuti oleh selapis tulang rawan hialin. Pada rongga sinovia terdapat cairan yang mengandung asam hyaluronat yang dihasilkan oleh membran sinovia. Macam-macam sendi ada 6. Yang pertama sendi peluru, sendi engsel, sendi putar, sendi pelana, sendi elips, dan sendi geser. Selanjutnya adalah osteologi. Osteologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu osteon artinya tulang dan logos yang artinya ilmu. Jadi osteologi adalah ilmu yang mempelajari tentang tulang. Skeleton dari bahasa Latin yang berarti kerangka. Sistem kerangka adalah suatu sistem yang disusun oleh sejumlah tulang dan sedikit rawan. Kerangka manusia dewasa disusun oleh 206 tulang. Fungsi kerangka manusia yang pertama adalah penunjang dan pembentuk tubuh. Yang kedua, pelindung organ-organ vital. Yang ketiga, alat gerak pasif dan alat pengungkit. Yang keempat, tempat bertambahnya otot-otot. Yang kelima, tempat persendian zat kapur dan garam-garam. Yang keenam, tempat pembuatan sel-sel darah. Klasifikasi tulang. Yang pertama, tulang panjang. Alat penunjang dan alat gerak. Contoh tulang lengan atas atau pangkal lengan, tulang paha atau tungkai atas, tulang hasta, tulang pengupil. Yang kedua, tulang pendek. Gandarnya pendek. Contohnya tulang tapak tangan, tulang tapak kaki, tulang jari tangan. Yang ketiga, tulang pipi. Contohnya tulang dada, tulang dahi, tulang ubun-ubun. Yang keempat, tulang tak beraturan. Contohnya tulang belakang dan tulang rahang atas. Selanjutnya itu sistem respirasi manusia. Sistem respirasi manusia adalah suatu susunan yang sangat kompleks. Setiap sel dan jaringan yang menyusun memiliki fungsi dan peranan tersendiri. Tujuan dari sistem respirasi adalah untuk memperoleh oksigen dari udara ke jaringan tubuh dan membuang karbon dioksida. Sistem respirasi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, sistem respirasi atas. Terdiri dari bagian luar rongga dada, yaitu hidung, rongga hidung, faring, laring, dan trakea atas. Yang kedua, sistem respirasi bawah. Terdiri dari bagian dalam rongga dada, yaitu trakea bawah dan paru-paru. Mekanisme pernapasan ada dua cara. Yang pertama itu pernapasan dada dan pernapasan perut. Di sini ada beberapa contoh penyakit pada sistem pernapasan. Yang pertama itu faringitis, yang kedua asma, influenza, sinusitis, tuberkulosis, dan kanker paru-paru. Yang terakhir itu kardiovaskuler. Kardiovaskuler adalah sirkulasi darah yang terdiri dari jantung, komponen darah, dan pembuluh darah yang berfungsi memberi dan mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh yang diperlukan dalam proses metabolisme tubuh. Fungsi sistem kardiovaskuler ada 3, yaitu sebagai alat transportasi, mengangkut bahan-bahan yang dibutuhkan sel seperti oksigen dan lain-lain, sebagai pengatur dan sebagai proteksi.
Sistem kardiovaskuler ada 4. Yang pertama itu terdiri dari jantung dan pembuluh darah. Yang kedua itu berfungsi mengedarkan darah ke seluruh tubuh dan jantung sebagai pompanya. Pembuluh darah yang menuju ke organ tubuh disebut sebagai arteri yang bercabang-cabang. Cabang yang paling kecil disebut arteriol. Struktur jantung yang pertama itu lapisan luar disebut epikardium atau perikardium. Yang kedua lapisan tengah disebut lapisan berotot dan mioka. Yang ketiga itu lapisan dalam disebut endokardium. Susunan jantung berupa otot berbentuk kerucut berongga, dasarnya terletak di atas, puncaknya di bawah, terletak di dada, lebih menghadap ke kiri.